Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana membuat pemodelan slab atau plat dengan menggunakan aplikasi Cubicos TASC Seri 3. Nah, di sini untuk pemodelan plat atau slab ini, itu juga ada dua metode, yaitu yang pertama metodenya dengan menggunakan konsep auto identify atau auto modeling. Kemudian yang kedua kita buat secara manual modeling. Nah, sekarang kita coba dulu untuk metode yang pertama, yaitu dengan cara menggunakan konsep auto modeling ya. Nah, sekarang kita coba buka aplikasi Cubicos TASC Strip 3-nya. Nah, di sini untuk pemodelan plat itu sendiri ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi hingga nanti pembuatan plat ini menjadi lebih efektif dan efisien dari sisi metode ataupun dari sisi waktu yang dibutuhkan. Nah, persyaratan apa saja? Sekarang misalnya contoh kita sudah membuat pemodelan untuk yang apa ya? Jadi ada fondasi pile cap, kemudian kolom, kemudian dinding, kemudian juga balok. Jadi plat itu adalah modeling terakhir yang kita buat dalam suatu rangkaian proses pemodelan struktur. Jadi kesimpulannya misalnya contoh kita sudah membuat pemodelan pile cap terlebih dahulu, kemudian pemodelan kolom dan dinding, jadi di sini kolom dan dinding, kemudian juga pemodelan balok. Kemudian setelah pemodelan balok terakhir misalnya seperti itu, baru kita membuat pemodelan plat. Nah, sekarang kita coba lihat di bagian tampak atasnya. Jadi sebenarnya di sini ada kode ya. Jadi biasanya kalau gambar kerja itu biasanya ada kode nama platnya, misalnya S1 atau S2 atau S3 tergantung si perencananya. Kemudian juga misalnya ada SOG1 atau misalnya SOG2 gitu. Jadi ada identitas atau label si platnya. Nah, di sini harusnya di setiap kotak yang ini tuh ada identitas plat atau label plat, bisa jadi mungkin dengan identitas yang sama atau juga dengan identitas atau label yang berbeda. Nah, di sini kondisinya contohnya adalah dengan plat yang namanya atau identitasnya atau labelnya itu sama ya. Nah, jadi syarat yang pertama ini ya, jadi harus ada nama label platnya di dalam CAD drawing atau PDF-nya. Kemudian yang kedua itu tadi adalah yang pemodelannya itu balok, kolom, kemudian pile cap, dinding sudah ada. Nah, khusus untuk balok, jadi di sini saya hide dulu kolomnya dengan huruf C ya. Jadi syaratnya itu adalah untuk mempermudah pemodelan, sebisa mungkin pemodelan balok itu dia adalah di ujung-ujungnya balok itu saling ketemu. Jadi misalnya contoh di sini beam ya. Jadi misalnya contoh di sini, nah ini ya beam. Jadi di sini beam TB3, kemudian yang di sebelah kanan ya, di sebelah kiri itu beam TB1. Sebisa mungkin jangan dibuat pemodelannya seperti ini. Nah, misalnya contoh begini ya. Ini nanti akan mempersulit kita pada saat membuat pemodelan plat. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya kita hide pile cap-nya ya, kita hide pile cap-nya. Nah, ini dia seolah ada rongga atau ada celah yang tidak terisi dengan balok. Sementara pada saat pemodelan plat itu syaratnya adalah ujung-ujungnya balok ini tidak boleh ada rongga atau ada celah. Sehingga kalau misalnya teman-teman sudah terlanjur membuat seperti ini, bisa menggunakan fungsi extend. Di toolbarsnya draw, kemudian kita extend dulu baloknya, sehingga dipastikan di ujung-ujungnya tidak ada celah. Nah, kemudian kalau memang di ujung-ujungnya tidak ada celah, termasuk juga di ujung-ujung yang di bagian pinggir nih. Misalnya, nah ini ya, jadi di sini ini juga ujung-ujungnya saling ketemu, jadi saling connect. Tidak boleh misalnya contoh, misalnya kita buat, nah ini begini. Nah, kalau begini kan di sini masih ada celah. Nah, sebisa mungkin celah ini kita tutup ya, dengan menggunakan balok atau askas. Selanjutnya kita gunakan proses toolbarsnya identify. Di dalam toolbars identify ini ada toolsnya untuk yang auto modeling ya. Jadi kita arahkan dulu ke kategori atau itemnya in situ slab. Kemudian di sini ada pick label. Nah, berbeda dengan yang pile cap, kolom, balok, kemudian dinding, ada yang pick side line-nya. Pick side line itu adalah mengklik garisnya si objeknya, CAD-nya si balok, pile cap atau misalnya kolom. Nah, di plat ini sendiri dia tidak ada pick side line lagi karena sudah ada perimeternya berupa balok ataupun berupa nanti bisa aja dindingnya. Nah, di sini kita klik pick label, kemudian jangan lupa toolbarsnya identify, itemnya adalah itemnya in situ slab.
kemudian kita klik nama si platnya atau slabnya. Kalau sudah kita klik, kemudian kita klik kanan, baru kita klik di sini identify slab. Nah, di sini tuh ada slab support optionnya. Jadi si plat ini dia ada tumpuannya itu terhadap dinding konkret, terhadap balok konkret, kemudian juga terhadap non frame balok konkret. Jadi frame beam ini adalah balok induk, kemudian non frame ini adalah balok anak. Dan non-concrete wall itu seperti pasangan bata, gipsum, dan sebagainya yang bukan konkret itu tidak ada tumpuannya. Jadi si plat ini tidak bertumpu terhadap balok yang bukan dari konkret. Kalau sudah, kita klik OK. Kemudian S1 ini kita cek di bagian gambar detailnya si plat, di masing-masing gambar kerja CAD-nya atau PDF-nya, itu tebal S1 itu atau thickness-nya berapa nih. Misalnya contoh di sini 180, kita contohkan. Unlabel ini adalah tadi yang kotaknya yang si plat yang tidak ada nama. Jadi kalau misalnya item yang tidak ada namanya itu akan masuk menjadi unlabel slab. Kemudian kita klik OK. Oke ya. Kemudian di sini kita coba cek ada unlabel slab. Ini bisa kita klik kanan, quick find entity. Nah, di sini harusnya yang berwarna biru itu adalah sama nih tipenya S1 karena kita tidak mungkin memberikan nama yang sama di setiap kotak-kotaknya, jadi mewakili saja. Jadi kita buat S1-nya hanya di sini. Harusnya yang area berwarna biru itu juga S1. Jadi kita arahkan kursornya ke atribut editor, kita pilih S1, kemudian kita klik yes. Sehingga unlabel ini kalau kita quick find entity lagi, sudah tidak ada lagi nih pemodelannya. Baru bisa kita klik kanan, delete. Oke, ini adalah untuk yang pemodelan secara auto modeling dengan menggunakan fungsi pick label. Dan tadi syaratnya ujung-ujung baloknya itu harus ketemu ya, jadi saling tertutup. Oke, itu yang pertama dengan menggunakan konsep auto modelingnya si plat. Sekian dan terima kasih.